Ya puji nama Tuhan, shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita percaya di tahun yang baru ini biarlah roh kita menyala-nyala dan kita bisa melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan akan menyertai langkah kita. Berbanyak yang percaya kita akan melewati tahun ini dengan kekuatan pengharapan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit dan jadi pemenang karena firman Tuhan ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Siapkan hati kita saudara, mari berdoa. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini kami rindu Tuhan. Kami terus hidup dipimpin oleh firman-Mu. Kami hidup dipimpin oleh roh-Mu Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini kami boleh melihat pertolongan, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami melangkah karena pertolongan daripada Tuhan. Mari sertai langkah kami dan kami percaya kami kuat, kami jadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita percaya kekuatan daripada Tuhan terus dinyatakan dalam langkah hidup kita. Sama-sama katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah firman-Mu terus menuntun hidup kami Tuhan. Lebih lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar musikus naikkan pujian, mari sembah Dia. Kau kekuatan kami Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini biarlah kekuatan daripadamu terus menaungi setiap langkah kami, dan kami akan melihat pertolongan dari tempat yang maha tinggi bagi kami yang percaya. Kami percaya Tuhan, Kau sertai kami, Kau menolong kami Tuhan. Syaralabaralaba, oh yaralaba, Kau kekuatan kami, Yesus Tuhan. Syaralala namorala, Yesus Tuhan. Syaralabaralama, shiridi yaralaba, oh syaralama yaralaba, syaralaba yaralabo ralaba yaralama, Jesus yaralama, shiridi yaralama yaralaba, oh syaralaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, oh, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan Tuhan Yesus, Kau yang ku nantikan Tuhan, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya, Yesus Tuhan. Syaralama-ralalamu, kami mau selalu berserah kepadamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan. Syaralaba ya nama Yesus Tuhan. Kau yang membuat kami jadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengalami kebangkitan di tahun ini Tuhan. Dan kami akan menjadi pemenang karena firman-Mu hidup di dalamku, hidup di dalamku, berkuasa penuh di dalamku. Hiana nama syararaba, tiada yang tak mungkin bagi Engkau Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan, ya ralaba, ya ralama. Oh, ya ralaba, syaralaba, ya ralama, syaralaba, ya ralama, ya nanamo, nalarase, ya ralaba. Kami percaya kepadamu Tuhan, ya ralaba. Shiridi ya ralaba, 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 ralaba. Si ya ralaba, ya ralaba. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Ayo
pemenang-pemenang. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dengan percaya kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadi lebih dari pemenang, dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi umat pemenang katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bangkit dan jadi pemenang, katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, oh haleluya. Kau yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Kau ajaib, Kau
Endayara namo, Shandara namo, Ralana se, Hiara namo, Ralaba. Kami percaya Kau yang memberikan kemenangan demi kemenangan, yang gilang gemilang bagi kami Tuhan. Syaralaba yaralamu, syaralaba yaralaba. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya di dalam-Mu, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi dengan percaya katakan, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, di tahun ini kami jadi umat yang bangkit dan jadi pemenang karena firman-Mu, karena pribadi-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu sore hari ini, dan kami siap terima berkat firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kami sepanjang tahun ini. Dengan hati yang bersyukur kami terima, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kami silakan pada Pak Hendri. Ya, shalom, puji Tuhan, sukacita kembali bisa bersama-sama dengan keluarga besar Persekutuan Doa Raja Wali. Dan sebelum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, terima kasih untuk Pak David dan Ibu
dan juga keluarga, teman-teman pengurus. Kangen ya, udah rasanya 3 tahun tidak berjumpa tatap muka, kita hanya selalu pakai online, dan juga ada Bu Lelen, Shalom, semua hamba Tuhan. Baik, yuk kita doa sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, ambil alih, biar apa yang disampaikan adalah pesan Tuhan mengawali tahun 2023, tahun penuh dengan kemenangan, kami bangkit untuk menjadi pemenang. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami, dan ini menjadi suara-Mu, menjadi kebenaran-Mu, dan kami rindu untuk menerima sepenuh seutuhnya. Dan karena kasih karunia, mampukan kami, sanggupkan oleh urapan Roh Kudus, melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya akan beri judul pesan firman-Nya adalah Starting Right, Finishing Well. Ya. Artinya kalau kita memulai dengan benar, memulai awal tahun, memulai musim hidup kita, memulai perjalanan rohani kita dengan benar, maka apapun keadaan yang dihadapi di 2023, saya percaya bersama Tuhan Yesus kita akan finishing well. Sehingga 2023 sungguh dan benar menjadi tahun penuh kemenangan, finishing well. 2023 endingnya hidup kita terus naik, semakin mengenal Kristus Yesus, semakin berbuah, berdampak, dan terus naik mengalami terobosan-terobosan. Yang merindukan boleh lambaikan tangannya, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ada seorang perenang, ya, juara dunia, namanya Michael Phelps. Dia memenangkan yang namanya medali demi medali, ada 8 medali. Nah, saudara, ternyata rahasianya, mengapa dia selalu jadi juara dunia? Waktu diteliti bahwa ternyata sebuah prinsip bagi seorang pemenang, ya, bagi seorang perenang, pertandingan itu dimulai bukan saat si perenang mulai ada dalam air, tetapi saat si perenang itu ada dalam starting block, yaitu sebuah blok dia berdiri di atas kolam, dan bagaimana cara dia melompat. Kalau dia startingnya, mulainya dengan benar, cara melompatnya dengan benar, itu sangat berdampak dan berpengaruh kepada bagaimana dia akan menjalani pertandingan itu dan endingnya dia pemenang atau bukan. Jadi itu semua sudah dimulai pertandingan itu bukan dari air, dari posisi dia di atas kolam, cara dia melompat. Demikian pula dalam hidup kita, saudara, bahwa Tuhan ingatkan di dalam Alkitab ada contoh orang yang sudah starting right, ya, memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik, yaitu Saulus. Sehingga Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mengapa Paulus dalam keadaan berbagai tantangan, dia bisa finishing well? Karena dia starting right, memulai hidupnya dengan benar. Lewat apa? Garis bawahi, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ini strong point pesan yang saya ingin sampaikan. Ini strong point pesan yang ingin saya sampaikan yang Roh Kudus taruh. Ayo, starting right. Hidupmu memulai dengan benar ketika Anda memulai dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Anda harus lalui 2023. Kalau Anda ingin mengalami kemenangan di tahun ini, kebangkitan di tahun ini, apapun tantangannya, Anda ingin finishing well, mulailah tahun ini dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda ingin memulai setiap hari diberkati, mengalami setiap hari kebangkitan, mulailah setiap hari dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda ingin melihat pertumbuhan rohani, perjalanan rohanimu penuh dengan buah-buah roh, saya katakan sekali lagi, mulailah perjalanan rohani dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jangan memulai kehidupan kita dengan kewajiban, saudara. Oh, kita harus wajib ke gereja, kita wajib baca Alkitab, kita wajib mengembalikan persepuluhan. Kalau tidak, nanti ada banyak belalang-belalang yang akan mengerumuni semua yang Tuhan sudah percayakan. Sekali lagi, kalau Anda ingin finishing well dalam seluruh musim hidupmu, perjalanan hidupmu,
Starting right. Mulai dengan benar. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saudara. Bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan. Hidup kita, pengiringan kita dengan Yesus, pelayanan kita, segala sesuatu. Bisnis kita, apapun juga. Starting right. Mulailah lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena contohnya Paulus, saudara. Kisah Rasul 9 ayat keempat. Kisah Rasul 9 ayat keempat. Ketika Tuhan menjumpai Paulus, Tuhan berkata, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah Saulus? Apakah masa lalu Saulus? Masa lalu Saulus, seorang pembunuh. Dia haus darah dari anak-anak Tuhan. Dia benci Yesus. Tapi waktu dia berjumpa, starting right, dia memulai dengan benar. Semuanya berjumpa dengan Yesus. Maka yang terjadi, Saulus berubah. Saulus berubah. Saulus mengalami yang namanya kuasa kerajaan Tuhan. Kuasa ilahi Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam Alkitab, hidupnya tidak pernah sama lagi. Contoh berikutnya, Keluaran 3 ayat keempat, Musa. Musa, saudara, 40 tahun di tengah padang gurun kekeringan. 40 tahun dia depresi, kehilangan tujuan dan arah. Tapi Tuhan menjumpai. Keluaran 3 ayat keempat berkata, Musa, Musa, 2 kali namanya disebut. Dan ia menjawab, ya Allah. Setelah perjumpaan dengan Tuhan, hidup Musa berbeda. Musa bukan lagi seorang yang kering, tapi dia mengalami yang namanya revival rohani. Melihat, bertemu muka dengan Tuhan. Musa bukan lagi orang yang depresi dengan hanya tongkat untuk mengasuh domba-domba di tengah padang gurun milik Yitro. Tetapi Musa dengan tongkat Allah, dia menggembalakan, menuntun jutaan orang Israel. Contoh berikutnya, Samuel. 1 Samuel 3 keempat. 1 Samuel 3 keempat. Saudara, Samuel anak kecil. Samuel saat itu belum memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Tapi Tuhan menjumpai Samuel. Dan dikatakan 2 kali, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapak. Nah saudara perhatikan, sejak perjumpaan Tuhan dengan Samuel, anak kecil itu berubah. Sejak kecil dia dipakai dengan dahsyat. Dari hal ini kita melihat, kita simpulkan, perjumpaan dengan Tuhan tidak tergantung daripada usia. Oh, saya sudah senior, saya sudah melayani sekian puluh tahun. Ya, sejak Anda belum percaya Tuhan, saya sudah aktif dalam pelayanan. Tidak dipengaruhi oleh senioritas berapa lama Anda sudah mengiring Tuhan. Atau tidak dibatasi oleh usia kita. Dia masih kecil anak-anak, atau saya remaja, atau saya orang dewasa. Saudara, lewat Musa pun perjumpaan dengan Tuhan diingatkan tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Mungkin keadaan kita sedang gagal hari ini, penuh kekeringan, penuh yang namanya segala kesuraman di padang gurun seperti Musa. Tidak dipengaruhi karena Tuhan pun menjumpai Musa di sana. Tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Saudara lihat Saulus, siapakah masa lalunya? Dia seorang pembunuh, tidak mungkin dipakai. Tapi Tuhan Yesus bisa menjumpai. Tapi saudara, perjumpaan dengan Tuhan tergantung dari kasih karunia Tuhan Yesus sendiri yang ingin menjumpai. Dan saya harus memberitahu sebagai hamba Tuhan, di awal tahun 2023, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas setiap saudara semua yang ada dalam Zoom. Karena Tuhan ingin menjumpai Anda dalam keseharian hidup sehari-hari saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah menjumpai hidup kita setiap hari hidup kita berbeda. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh nyata, tapi perjumpaan dengan Tuhan menjadi awal untuk kita mengalami kebangkitan. Starting right, finishing well. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dan bagaimana caranya? Kita mengalami perjumpaan, Pak Hendri. Apakah seperti yang namanya mungkin Saulus? Dia mengalami penglihatan. Saudara, tidak selalu seperti itu. Walaupun saya pernah berjumpa dengan orang-orang tanda kutip memang seperti Saulus,
Mereka orang-orang yang benci dengan kekristenan, tapi sekarang mereka menjadi hamba Tuhan yang menginjil. Karena mereka dijumpai Tuhan, penampakan penglihatan. Bisa, tapi tidak selalu seperti itu. Apakah mungkin ada yang berkata, Pak Hendri, tadi malam Tuhan datang lewat mimpi? Bisa perjumpaan seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Apakah ada orang berkata, Pak Hendri, saya mendengar audible, suara saya dipanggil, dan tuntunan Tuhan berkata, bisa perjumpaan dengan Tuhan bisa lewat itu, tapi tidak selalu seperti itu. Semua hal-hal itu adalah perjumpaan khusus. Dan itu kita tidak bisa bergantung mengandalkan pada perjumpaan seperti itu. Tapi yang saya ingin sampaikan, setiap hari kita sebagai murid Kristus bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tidak perlu menunggu perjumpaan khusus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah blessing bagi setiap kita kalau kita alami itu. Tetapi kita sebagai murid Kristus, hari ini kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Siapa yang merindukannya? Lambaikan tangan saudara. Sekali lagi, starting right, finishing well. Kalau Anda memulai dengan benar, lewat memulai semua hidupmu dengan perjumpaan dengan Yesus. Awali harimu dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Awali pekerjaan musim yang baru. Awali tahunmu. Awali bisnis pekerjaan dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya katakan, Anda akan finishing well di tahun ini, mengalami kemenangan. Nah, gimana caranya? Saya rindu share hal-hal praktis yang Roh Kudus bukakan. Yang pertama, saudara, miliki ketetapan hati untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Setiap Anda memulai sesuatu, baik itu hari yang baru, hidup saudara maupun yang lain. Mungkin saudara yang buka toko, tokonya tetap sama dengan toko yang Anda buka di 2020. 2022 maksud saya. Jam buka tokonya sama. Langganan yang datang kita hadapi orang-orang yang sama. Mungkin ada yang dokter, pasiennya bisa saja mungkin pasien yang sama atau jam praktek yang sama. Atau Anda sebagai seorang guru bisa saja Anda mengajar murid yang sama seperti tahun lalu 2022. Tapi yang beda adalah sikap hatimu. Anda memulai dengan sebuah ketetapan hati. Artinya komitmen. Artinya kesungguhan hati. Keseriusan hati. Aku mau apapun yang aku kerjakan sebagai ekspresiku, aku mengasihi Tuhan Yesus. Itu akan membuat berbeda. Kalau Anda mulai dengan ketetapan hati untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, saya katakan, maka kita sedang starting right, memulai dengan benar. Kau akan alami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus berbicara. Hidupmu terkonek dengan Tuhan Yesus. Hidupmu disentuh Tuhan Yesus. Dan itu kita bisa mulai. Kita sebagai murid Kristus, kita bisa alami itu setiap hari. Kami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Anda menetapkan hati, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus lewat apapun yang aku kerjakan. Lakukan itu sebagai langkah awal dari apapun juga. Amin. Ulangan 13 ayat ketiga. Ulangan 13 ayat ketiga, saudara. Demikian firman Tuhan, ya, bahwa sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh, ulangan 13 ayat ketiga, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Salah satu terjemahan Inggris berkata, testing. Tuhan itu sedang mentes, menguji apakah kita totally love Him. Total sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dengar gereja Tuhan. Hari ini Tuhan di awal tahun ini sedang sungguh-sungguh ingin tahu, menguji, mentes hati setiap kita. Apakah kedapatan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara apa Tuhan bisa menguji, mentes ini? Saat Tuhan mentes, apa menjadi tujuanmu mengikut Yesus? Kalau kekristenan kita, tujuan kekristenan kita hanya mujizat. Kalau tujuan kekristenan kita hanya sukses, keadaan baik, semua rapi, aman, lancar, dilancarkan. Waktu Tuhan menguji hati kita, saya percaya kita akan gagal kedapatan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tapi saudara, kalau tujuan kekristenan kita adalah aku mau berubah seperti Yesus. Aku mau berubah seperti Yesus. Saya percaya ketika keadaan sulit,
ketika mungkin keadaan mengecewakan, engkau tetap memiliki tujuan yang sama dengan Bapa di surga, perubahan hidup serupa seperti Yesus, Anda kedapatan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, tujuan Tuhan, dia datang ke dunia, dia berkorban bagi kita, supaya kita berubah serupa seperti gambaran anaknya. Nah, kalau kita memiliki tujuan yang sama dalam kekristenan, saya percaya, di awal tahun ketika Tuhan menguji hati kita akan kedapatan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Apakah mudah? Gak gampang, saudara. Karena Zakaria pasal 4 ayat ke-6 berkata, bukan karena keperkasaan kita boleh mengasihi Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus kita bisa kedapatan mengasihi Tuhan. Amin. Ada satu pujian dikatakan, yuk nyanyi sama-sama. Mungkin Anda di rumah, Anda mungkin ada di host ya, yang ada di Jalan Raja Wali, sama-sama yuk semuanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya tidak tahu keadaan saudara, mungkin ada yang sedang menghadapi badai di awal tahun ini, dihantam badai. Apakah kau bisa tetap berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau mengandalkan kekuatanmu nggak sanggup, saudara. Mengasihi Tuhan Yesus, kita butuh Roh Kudus. Awal tahun ini starting right, perjumpaan dengan Tuhan lewat mengasihi Tuhan. Hanya mereka yang memahami untuk mengasihi Tuhan butuh Roh Kudus. Kita minta tolong Roh Kudus bantu saya. Karena Alkitab berkata bukan karena keperkasaan kekuatan kita bisa mengasihi Tuhan, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara bisa mengasihi Tuhan hanya karena Tuhan saja. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita bisa mengasihi Tuhan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo, maaf, ya ayat 19. Kita mengasihi Tuhan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi ini yang saya lakukan setiap pagi, saudara. Starting right. Memulai dengan benar setiap pagi. Ayo kita lakukan. Kita mau melihat kasih Tuhan. Setiap pagi saya selalu berkata, thank you Lord Jesus Christ for the cross. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Saya selalu berkata kepada Tuhan setiap pagi, thank you Lord Jesus Christ for all that you have done. Apapun yang kau sudah kerjakan di kayu salib, you shed your blood, kau mencurahkan darahmu. You paid the price, kau membayar harga, menebus hidup saya. Saudara, setiap pagi, karena kenapa? Sepanjang hari itu, untuk saya bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, nggak bisa karena Pak Hendy pendeta, nggak bisa karena Pak Hendy orang baik. Tapi saya bisa mengasihi Tuhan sepanjang hari itu karena aku boleh mengenal kasih Tuhan. Dia lebih dulu berkorban mati bagiku. Oh, mengasihi aku. Saudara, ini kuncinya untuk kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di tahun ini. Nggak bisa karena Anda adalah seorang yang sudah senior. Anda orang yang diurapi. Enggak. Tapi karena kita mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengapa ada banyak orang Kristen bisa menukar imannya dengan jodoh yang tidak seiman? Mengapa ada banyak orang Kristen bisa menukar kepercayaan dan komitmennya untuk mengiring Tuhan hanya dengan segala kenyamanan dan kenikmatan dosa? Karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Mengapa mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena mereka tidak mengenal kasih Allah.
Karena mereka mencoba mengasihi dan kekuatan mereka. Alkitab berkata, kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan segenap hati, mengasihi Yesus, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kita butuh memulai starting right untuk mengasihi Tuhan. Tuhan setiap pagi, pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan hanya waktu perjamuan kudus. Jangan hanya waktu kita perjamuan kudus di Jumat Agung atau di hari-hari kita bersama-sama perjamuan kudus. Tapi setiap pagi kita memulai hari hidup kita dengan mengenal apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Itulah mengenal kasih Tuhan. Lewat itulah kita akan disanggupkan mengasihi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang viral saat ini, Cristiano Ronaldo, ya. Kemarin Piala Dunia baru selesai. Nah, Cristiano Ronaldo buat viral karena kenapa, Saudara? Gajinya. Orang ini mulai ramai dengan gaji Ronaldo. Dia pindah ke klub Arab Saudi, di Arab Saudi, ya. Dan Saudara, apa yang terjadi? Gajinya itu 3,3 triliun satu tahun. Mungkin ada orang bingung, Pak, saya belum pernah lihat 3,3 triliun satu tahun itu seperti apa ya? Oke, dipermudah deh. Per bulannya gajinya dia dibayar oleh orang Arab satu bulan itu 278 miliar rupiah. Pak, saya pun belum pernah melihat uang 278 miliar ini seperti apa ya. Ya, dipermudah lagi. Per minggu. Jadi seorang Arab ini bayar Ronaldo satu minggunya itu setiap minggu 64 miliar rupiah. Aku lupa, aku nggak ngerti nih, nggak pernah membayangkan melihat orang satu minggu gajinya dibayar 64 miliar. Oke deh, kita hitung per hari. Jadi orang Arab itu bayar Ronaldo dibayar setiap harinya 9,1 miliar rupiah. Waduh, apalagi nih Pak, satu hari orang dibayar 9,1 miliar rupiah upahnya, aku nggak ngerti. Oke lah, kita lihat per jam. Jadi Ronaldo dibayar oleh orang Arab satu jam itu 381 juta. Pak, saya juga nggak ngerti Pak Henry, ada orang satu jam kerja dibayar 381 juta. Kita permudah lagi, per menit. Saudara Ronaldo dibayar oleh orang Arab setiap menitnya 6,3 juta rupiah. Wah, ini tambah bingung, Pak. 6,3 juta rupiah, satu menit dalam hidup Ronaldo dibayar 6,3 juta rupiah. Oke, ini yang paling terakhir. Setiap detik. Nah, jadi setiap detik Ronaldo itu sama orang Arab dibayar 105.000 rupiah. Jadi kalau ini contohnya Pak Hanafi, hitung dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, maka tuh orang Arab lemparin cepeceng uang kepada Ronaldo. Cepeceng, cepeceng, cepeceng. Pokoknya setiap detiknya cepeceng, cepeceng, cepeceng. Wow, keren nggak saudara? Mungkin bagi dunia itu viral, keren. Tapi suatu kali saudara dalam biografinya, mamahnya Ronaldo kasih kesaksian. Mamanya Ronaldo namanya Maria Dolores dos Santos. Waktu dia hamil dan Ronaldo ada dalam rahim, dia pergi ke dokter untuk minta digugurkan. Karena dia tidak menginginkan kelahiran bayi yang ada di dalam. Dia benci kepada suami. Dia hidup dalam kemiskinan. Dokter menolak, nggak mau. Dia pulang ke rumah mencoba dengan minum berbagai hal. Dia bekerja keras, dia lakukan banyak hal supaya ini mati orang di dalam. Tapi nggak mati. Ronaldo setelah besar, dia tahu kejadian ini. Dia ingat apa yang sudah diperbuat mamahnya. Jadi setiap dia ngasih uang sama mamanya, karena kan dia menjadi sumber penghasilan, bayangkan mamanya jadi makmur. Setiap dia kasih uang kepada mamanya, dia ingat apa yang sudah diperbuat mamanya. Guyon, tapi ekspresi luka. Dia ngomong begini, Mama, orang yang sudah mau mama tidak diinginkan dan mau mama bunuh, sekarang justru jadi sumber mata pencaharian. Setiap kasih uang seringkali ngomong gitu, guyon, tapi ekspresi luka. Hari ini saudara, Ronaldo kalau dia ingat apa yang diperbuat orang tua, dia terluka. Karena orang tuanya mau bunuh dia, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, kalau kita ingat apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita, justru Tuhan kita dibunuh untuk menanggung segala dosa kita. Lewat kehancuran tubuhnya, lewat darah yang dicurahkan, dia melindungi kita anak-anak dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk sakit penyakit. Semua kutuk menghancurkan tubuh, sehingga darahnya tercurah. Supaya kita anak-anak yang di dalamnya, berubah yang harus terima kutuk, sekarang terima keselamatan,
kesehatan, kekuatan. Betapa baik Tuhan itu. Dan Tuhan mau, kalau Anda mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, buatlah itu setiap hari, starting right, dengan mengingat apa yang Tuhan perbuat. Itu akan menjadi sebuah langkah awal. Kita akan selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Haleluya. Nomor 2, saudara, apa yang kita lakukan supaya kita starting right and finishing well? Kita memulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Maka saudara, buat ketetapan hati, buat kesungguhan hati, keseriusan hati untuk mengutamakan Tuhan Yesus. Saya ulangi, mengutamakan Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin tekankan sekali lagi, mengingatkan, perjumpaan dengan Tuhan ini jangan hanya sebagai sebuah pengalaman seperti Saulus yang namanya dipanggil mengalami penglihatan. Itu kan kita bisa alami perjumpaan khusus. Tapi sebagai murid Kristus setiap hari, Anda bisa alami perjumpaan dengan Tuhan ketika Anda membuat ketetapan hati, apapun keadaannya, apapun ancamannya, apapun godaannya, apapun situasinya, aku menetapkan hati untuk selalu mengutamakan yang terutama. Siapa yang terutama? Tuhan Yesus, saudara. Kejadian 1 ayat 1. Saudara, Kejadian 1 ayat 1, jelas dikatakan, pada mulanya Allah. Pada mulanya Alkitab itu dimulai dengan Tuhan. Sebagai yang pertama, Kejadian 1 ayat 1, saudara. Tuhan yang pertama. Dan di pasal 1, keadaan bumi sedang chaos, kacau, gelap gulita, tidak beraturan. Tetapi ketika yang terutama itu Sang Pencipta yang menciptakan, yang pemberi hidup dan nafas hidup, ditaruh menjadi pada mulanya, pada yang pertama. Maka Tuhan yang diutamakan itu mengubah yang chaos, mengubah yang tidak beraturan, mengubah yang gelap gulita menjadi terang, menjadi indah, dan menjadi teratur. Janji Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin di 2023, keadaan bisnis, pekerjaan, agenda semua dalam hidupmu, ada yang sedang mengalami chaos, keadaan kacau. Tidak jelas, gelap, dan mungkin ada banyak hal yang disebut berantakan. Tapi ketika engkau menetapkan hati, aku mau mengutamakan Tuhan Yesus. Karena dia jadi Tuhan, rajanya, raja kehendaknya. Dari raja kita, Tuhan Yesus, Allah kita. Saudara, dia ini Tuhan Yesus. Menjadi yang terutama dalam hidup saudara. Kalau Anda lakukan itu, pada mulanya dalam hidupmu adalah Tuhan. Maka semua yang chaos dalam hidupmu yang kacau, Tuhan akan ubah, teratur dan indah di 2023. Yang rindu mengalami katakan amin. Starting right. Mulai dengan benar. Anda akan lihat finishing well. Starting right ketika Anda menetapkan hati, ya, mengutamakan Tuhan. Haleluya. Ini kunci-kunci untuk kita alami secara praktis setiap hari, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara yang paham, sekali lagi boleh katakan amin. Haleluya. Ya, saya menyampaikan, saya bukan guru yang pandai mengajar dan mungkin seperti apa. Ya, tapi ya semua hanya kasih karunia saya, ya, menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh jadi rema dalam hidup saya, dan saya rindu menyampaikan bagi saudara pada malam hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, starting right, finishing well. Ketika Anda memulai dengan benar, Anda akan akhiri dengan penuh kemenangan, kebangkitan, menjadi pemenang. Nah, mulailah dengan perjumpaan. Tadi yang pertama, supaya kita alami itu, ada 3 hal ketetapan hati yang saya lakukan. Tetapkan hatimu, ketetapan hati untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, kita mulai setiap hari dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, mulai setiap saat, setiap hari dan ketetapan hati untuk sungguh-sungguh yang namanya mengutamakan Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, yuk, miliki ketetapan hati untuk sungguh-sungguh, saudara, fokus kepada Tuhan Yesus. Tahun ini, setiap hari, kita awali dengan sebuah ketetapan hati. Aku hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kepada apa kehendak, apa kesenangan, apa janjinya, apa firman-Nya. Walaupun ada banyak suara di luar,
Walaupun ada banyak tiupan angin, badai di luar, ada yang menarik di luar, enggak. Aku hanya mau fokus tetapkan hatiku. Aku mau buat keputusan setiap hari, aku hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus. Walaupun hari ini tubuhmu sedang sakit dan dokter berkata banyak hal, walaupun hari ini rekeningmu sedang rapot merah ya, kosong sedangkan yang namanya pengeluaran banyak, ya walaupun hari ini kata orang begini begitu, kata ahli analisa begini begitu, pandemi belum selesai, enggak, aku mau fokus kepada Tuhan Yesus. Starting right, finishing right. Hidup ini seperti kita menggunakan teropong, keran. Nah, Bapak Ibu, saya ini ya dikasih pinjam ya keran sama Wakil Gembala Tasik, Pak Alek. Jadi sejak pandemi ini saya senang ngeker pemandangan, saudara. Kasih pinjam keran. Ya, di gereja ini ada kafetaria nyambung dengan lapangan sekolah. Di lapangan sekolah ada kebun dan ada pohon palem yang tinggi. Setiap hari, saudara, sebelum saya menggunakan kekeran, itu pohon biasa dan saya nggak menarik perhatian saya. Nggak ada apa-apanya. Pohon palem tinggi mungkin sekitar 5 meter. Ya. Daun-daun seperti ini. Nah, ada gambarnya, mungkin bisa bantu ditayangkan. Ini pohonnya, saudara. Nah, pohonnya seperti ini. Tapi, saudara, ketika saya menggunakan kekeran, nah ini ada pohon, di belakang lapang basket itu pohon. Hanya gitu doang, saudara. Waktu saya menggunakan keker, saya mulai ngeker, ngasih waktu. Dan untuk fokus, kekeran itu harus difokus, diatur, sudah fokusnya, infokusnya. Terus diputar-putar-putar sampai satu titik fokus. Loh, saya kaget. Ternyata saya perhatikan, saya sering memperhatikan pohon itu, saya keker. Waktu saya fokus kepada pohon ini, ternyata di balik pohon itu ada sarang burung. Nah, boleh gambar. Nah, ini sarangnya, saudara. Wow, itu ada sarang burung di dalamnya. Ada rumah burung. Dan ada burung yang bagus. Ya, mereka ada di sana. Nah, saudara, kekristenan kehidupan kita ini seperti menggunakan teropong. Kalau Anda hari ini memutuskan starting right dengan sebuah ketetapan, memulai dengan yang benar, fokus kepada Tuhan Yesus. Saya percaya, di tahun ini, Saudara akan melihat apa yang selama ini belum pernah Anda lihat. Segala perkenanan. Kalau Anda fokus kepada Tuhan Yesus di tahun ini, kepada firman, Anda akan mulai masuk dalam dimensinya Tuhan yang begitu dalam. Selama ini mungkin kita biasa-biasa, kekristenan kita begitu, tapi saudara akan alami sesuatu yang dahsyat. Ketika Anda starting right, Anda akan finishing well, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ada kehidupan kerajaan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan akan bukakan ketika Anda mulai fokus dengan Tuhan Yesus. Putuskan, fokus. Gimana caranya Pak Hendy itu fokus? Nah, hari ini saya diingatkan sebuah kisah sudah dalam Alkitab, Matius pasal 14, ya, ayat 29 sampai 31. Nanti catat saja. Ya. Kalau enggak boleh ditayangkan, kalau mungkin boleh ditayangkan yang ayat 30-nya. Ayat 30. Matius 14 ayat 30. Saudara, ketika Petrus tidak fokus kepada Yesus, maka Petrus yang mengalami berkat supranatural berubah jadi natural. Maksudnya apa? Dia awalnya berjalan di atas air. Luar biasa, dia alami mujizat. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia mendengar suaranya, dia merasakan hempasan angin, dia mulai tidak fokus kepada Tuhan. Dan waktu dia nggak fokus kepada Yesus, dia mulai takut dan dia mulai menjadi natural. Tenggelam. Hukum natural terjadi. Dia tenggelam dalam air. Nah, saudara, ada sebuah pengalaman yang bisa saya sampaikan dan biarlah ini menjadi berkat saudara. Jadi, mungkin ketika pertama kali kami membangun gereja, belasan tahun yang lalu, maka waktu mau finishing gereja, ya, karena sudah mau selesai, istri saya datang pada saya, Pak, keuangan gereja ini minim, tinggal 900.000. Saya tanya, kalau uang pembangunan berapa? Sudah nggak ada. 900.000 uang apa? Itu uang kas gereja. Semua yang kita miliki gereja cuma 900.000. Dan saya bertanya, ini kan gereja sudah mau selesai, nih, mau kita pakai, ya. Berarti kan kita harus membayar yang namanya semuanya. Berapa harus kita bayar? 1 miliar lebih. Mendengar itu, saudara, ngagebek dalam bahasa Ibrani.
Duit cuma boga kau peceng, kudu bayar 1 miliar lebih. Ini gereja udah mau selesai, berarti kan dalam 2 bulan harus mulai hitung-hitungan dan menyelesaikan. Ya mungkin yang orang yang sebagai pemborong bisa ngerti maksudnya. Saya, saudara, saat itu untung nggak disuruh Tuhan mendatangi Cristiano Ronaldo, saudara, yang banyak uang itu. Saya disuruh datang di kaki salib Tuhan. Saya masuk menara doa, saya nyanyi nyembah Tuhan. Wah, saya ngalami yang berkat supranatural karena Roh Kudus bicara. Wah, Roh Kudus bicara apa? Kumpulkan anak sekolah minggu. Nah, dulu anak sekolah minggu kita nggak terlalu banyak, sekitar 40-50. Roh Kudus kasih strategi, suruh mereka nabung. Saudara, ketika saya mendapatkan berkat ini, supernatural, saya nggak takut, saya nggak khawatir. Penuh keyakinan. Anak sekolah minggu dikasih celengan. Nah, ketika hari H waktu perjamuan kudus di akhir tahun, kami mau tutup yang namanya pembangunan lewat persembahan anak sekolah minggu. Saya mengalami berkat supranatural karena iman saya bangkit. Ini Tuhan yang suruh loh. Jadi saya bangkit. Waktu saya di mimbar, anak-anak kecil masuk ke dalam gedung gereja. Anak kecil, namanya anak kecil, seneng banget. Dia masuk nggak sambil diam. Itu celengan digombrang-gambreng. Saudara tahu gombrang-gambreng? Dikocok-kocok. Dan saya saat itu, saudara, seperti Petrus mendengar tiupan angin. Ya, karena kenapa? Bunyinya kencangnya minta ampun. Dan itu artinya isinya sangat kecil. Karena bunyi uang-uang kencering, saudara. Kencrang, kencring, berentang, berentrung, saudara. Saya seperti Petrus merasakan tiupan angin. Saya berubah tiba-tiba yang supranatural dengan iman jadi natural. Saya mulai sadar manusia saya, naluri saya, logika saya mulai bangkit dan bangun. Saya mulai ngomong, Tuhan nggak salah. Ini berapa 40 orang kencring, berapa juta paling banyak. Dan memang cuma 4 juta, saudara. Dan ini miliaran, saudara. Waduh, harusnya dari dulu saya kontak ya. Mungkin kontak Bu Lelet, kontak Pak David Cakra, kumpulkan pengusaha. Oh, Tuhan suruh anak kecil. Awalnya supernatural, gara-gara dengar bunyi kencring, saudara. Itu jadi natural saya. Jadi natural. Hati-hati tahun ini. Kita memulai dengan nubuatan, starting right, kita mulai dengan benar, mengawali tahun dengan janji-janji Tuhan, dengan pengurapan, dengan banyak hal perjamuan kudus. Tapi nanti di perjalanan, hati-hati saudara, ada kencring-kencring, gemprang-gempreng, ini sudah ngomong, ada tiupan angin. Jangan sampai kita berubah dari supranatural jadi natural lagi. Tuhan, ya, gering tercager-cager, duit mah kudu dibayar, ya, bayaran mah nggak bisa dengan doa, tagihan kartu kredit mah kudu duit, saudara. Natural mulai. Fokus. Nah ini, starting right, finishing well. Tetapkan hati. Aku mau fokus sama Tuhan. Hanya fokus sama Tuhan. Gimana caranya? Gimana cara? Nggak ada cara lagi, saudara. Nggak ada cara lagi. Nah, kemarin saudara saya sedang ada di menara doa. Tiba-tiba saya percaya ini adalah berkat Roh Kudus untuk mengingatkan saya untuk selalu fokus sama Tuhan. Nggak gampang untuk fokus kepada firman, kepada Tuhan Yesus. Selain Roh Kudus, karena peran Roh Kudus, tapi satu yang Roh Kudus ajarkan. Saya diingatkan, saudara boleh tangannya seperti saya begini, kayak orang lagi ngamen. Ya. Saya dapatkan sebuah gambaran orang lagi ngamen. Bukan pengamen yang abal-abal, pengamen yang sedang benar-benar butuh, seolah-olah ketika kita lewat dia sedang ngamen. Kalau Tuhan nggak kasih, saya nggak makan hari ini. Nah, tiba-tiba di menara, kita sikap hati kita kepada Tuhan Yesus harus seperti berharap. Penuh pengharapan Tuhan. Tangan ini pinginnya memelihara anak-anak itu semua baik, mengatur semuanya lancar, mengatur hidup, mengatur pekerjaan semuanya oke. Tapi tangan kita terbatas, saudara. Tangan kita ini nggak ada apa-apanya. Sehingga kita murid-murid Tuhan tahun ini di awal tahun starting right. Mulai dengan benar, dengan cara ayo balikan. Kita hanya berharap sama Tuhan Yesus. Tuhan hanya Kau segala-galanya. Dan Kau tuh kita berharap sama Tuhan, saudara. Kita sedang di bawah hanya fokus kepada Tuhan. Walaupun saudara ada banyak hal yang mengganggu kita untuk kembali natural. Orang yang berharap kepada Tuhan dan firman Tuhan Yesus. Dia akan selalu supranatural bersama Tuhan. Amin. Ada pujian yang Tuhan ingatkan, saudara.
Boleh yuk kita nyanyi sama-sama. Ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kau tahu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, katakan sama-sama, Kaulah Tuhanku, amin Tuhan Yesus. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hati kami menengadah, hatiku rindu menyenangkanmu, amin. Ku sembah sujud kepadamu. Hamba-Mu Tuhan terbatas di dalam berkata-kata, tapi biarlah ini yang Roh Kudus nyatakan. Ajar kami untuk memulai dengan benar, starting right. Lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mari berdoa saudara. Tuhan ingatkan, kita bisa alami perjumpaan setiap hari dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menetapkan hati kita, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa melalui perjumpaan dengan Tuhan ketika kita menetapkan hati kita, mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala sesuatu, di atas nyawa kita, di atas keluarga kita, di atas bisnis pekerjaan, termasuk orang yang paling kita cinta. Karena Tuhan Yesuslah pencipta, pemilik hidup kita. Kita bisa menetapkan hati kita saat ini untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus, kesenangannya, kehendaknya, dan firman-Nya, engkau akan mengalami perjumpaan setiap hari. Mari saya akan berdoa bagi saudara, persiapkan hati. Ayo, hari ini kita akan starting right. Dengan benar kita mengalami perjumpaan dengan perjamuan yang kudus. Mungkin kau ada di rumah-rumah, persiapkan roti dan cawan anggur tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan ingatkan, Tuhan mengajar kita untuk fokus. Ke depan ada banyak tiupan angin, ada banyak hal. Mungkin juga yang akan membawa kita natural. Kita mulai ingat kita manusia terbatas, kita akan penuh ketakutan. Tapi ingat, fokus kepada Yesus. Kapan kita bisa fokus? Tuhan ajar. Ketika kita berharap. Sekali lagi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Boleh kita buka kedua tangan kita. Sama seperti seseorang yang sedang meminta belas kasihan, seorang pengabdi. Dan saat ini kita sedang meminta dan berharap kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Hanya Dia segala-galanya. Dia segala-galanya. Dia bisa menjaga, Dia mengatur, Dia yang menjaga, Dia yang memelihara. Katakan bersama-sama. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatan. Ku berdoa kepadamu, berdoa, amin. Biar kami fokus Tuhan padamu. Kau tahu keselamatanku. Mari katakan bersama-sama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kaulah Tuhan, hanya darahnya
Kaulah Raja pengorbanannya, Kaulah benteng perisaiku, hanya kasih dan firman-Nya. Amin. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Katakan di hadapan-Nya, ku sembah sujud kepadamu. Mari sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Masing-masing setiap kita, keluarga demi keluarga, persiapkan yang sudah dipersiapkan roti dan cawan anggur. Lambang tubuh dan darah yang Tuhan yang menyatakan pengorbanan. Kita manusia yang berdosa yang harusnya mati binasa karena upah dosa yang lama. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diselamatkan. Direnungkan saudara. Dia melindungi, Dia menjaga kita. Sehingga setiap kutuk, setiap hukuman dosa, kutuk maut, kutuk sakit penyakit, itu ditahannya sehingga Dia hancur tubuhnya, Dia mencurahkan darahnya untuk menanggung semuanya itu. Karena Dia mengasihi kita, supaya kita yang harusnya terkutuk justru mengalami berkat, keselamatan, kehidupan, kesehatan, kekuatan, kekudusan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saya beri kesempatan saudara masing-masing pribadi. Saudara renungkan, introspeksi diri, minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang bersalah kepada saudara, sampah-sampah di 2022. Bereskan, buang. Lepaskan pengampunan. Dan sungguh masing-masing introspeksi diri, jangan sampai ada yang menyimpan dosa, menutupi dosa, buat pengakuan dan minta ampun. Miliki sikap hati yang benar untuk menerima sesuatu yang kudus saat ini, tubuh dan darahnya. Mari saudara, kita pegang roti di tangan kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayo, angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita dengan sikap hormat. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini di peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari saudara sekarang angkat cawan dengan hormat, dengan sikap hormat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari saya mengajak semua tidak yang berdiam diri kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Semua bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang ada dalam Zoom ini secara online. Dimanapun mereka berada, seperti firman Tuhan berkata, tetapi kau akan terima kuasa
kuasa Kau Roh Kudus turun ke atasmu. Kau menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Dan saya terima kuasa Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Terima kuasa firman-Nya, kuasa darah-Nya. Engkau yang sakit saat ini, tubuhnya sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang sedang terikat, Tuhan Yesus bebaskan. Engkau yang sedang putus asa menurun berat, Tuhan beri kelegaan. Dan pengurapan Roh Kudus turun. Kau akan alami kemenangan di tahun ini, kebangkitan, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati, diurapi, dimeteraikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi persekutuan doa Raja Wali. Tuhan yang sudah menjadikan, memelihara, menyertai, menumbuhkan dan terus sampai ini, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi sebagai Tuhan alat dari kuasa Roh Kudus di akhir zaman untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berkati Tuhan, Tuhan yang memberkati secara khusus Tuhan untuk Pak David dan Ibu dan segenap keluarga, seluruh tim pengurus Tuhan, penatua yang ada dari Persekutuan Doa Raja Wali. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan seluruh jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, baik di masa-masa lampau sekarang maupun yang akan datang. Tuhan yang Tuhan dipercayakan pada keluarga kerajaan-Mu, gereja-Mu di tempat ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih 2023 bila menjadi tahun di mana semuanya mengalami kebangkitan dan menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, materaikan segala sesuatunya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus atas setiap kita semua. Mulai malam hari ini, Maranatha, Tuhan mengangkat kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dan percaya, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat tahun baru. Terima kasih Pak David, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya, hamba-hambanya, Pak Benyamin, Pak Nafi, Ibu semua, Bu Teteng, semua keluarga yang nggak bisa sebut satu persatu, ya, Pak Johan, ya, Pak Paul, ya. Terima kasih juga Bu Lelen semuanya, dan saya akan serahkan kepada host. God bless you, Happy New Year. Tuhan berkati kok, Andri.